Selamat hari petapesta padua uma dihamu salutna ruas nupriata HKBP Cibitung dohot pos parmingkuan persada resort Sulawesi Cibitung dohot nama dohot di parmingkuan sedario nuain bohong mahita tu parmingkuan Barolo tu di batama ali sabdok tanahon di tiun hamu maham bion warna mermulia ben hamu puji-pujianna dok hamu mamadok di bata tunda sok kalau akka pabahinan bina ini nanti pun digugum iko marsobat go akka musum iko lihat pertibiot tahe marsobat go sugut jala mangidewon ko mangidewon kuanu problema hamu marnida akka pabahinan di bata tunda sok kalau tongarajon di Malaysia. Asa sahur ni bagai-bagai ima asa sahur ni tor di perbadia idon nuai na tapes tahun dohot na tahalason atong gongot mahita tu pasawaran na badia tuadupan ni jahuba di batatai di tonga-tongan di bagas tabi marid di mahita. Mar hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tot di porbadia na tumo palangit dohot tano om amen sian sion si Tuhan ni nadingkan masinodang debata saya narodo debata jadadak tagangan hukum ibana esong do di dok jahuba usianok kuma aik tu akan nama luas dohot akka sungai tu nama hiang usianok matutu tapikku tu pinok parmunan wain jala pas masukku tu pinok parmunas lugut jahuba do di bata jala ibada manodang kita tabatun hamu ma akka pelian pestai sahat rodi akka taduk nilanggatan haleluya 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 yang mahita ale Tuhan Yesus kurok hani mauliate tu hosian nasa rohanani ala di paujak ho huriam di tanoon jala ala dot hani di jowo tu si saya suruh matot di perbadia tu rohanani asa tu kukar hatomot hani ho hamuluan nani asa lohot tu ho hani markite hite haporsiawan nasitong jala asa tetong hualason hani pasangap pun buarmu na terpuji roh di saliling ni liling na. Amin. Mari kita. Lewat kami,
pesta paduawon pardengotan asa sahur ni todi perbadia dienet sian Roma 12 ayat 1 una sumurut ringkas ni rohamuna partodi na girgir mahamu oleh hamuma Tuhan atong rakman hidup mahita sian Tuhan debata Ale Tuhan debata saya terbukuy mahami manggulaw manobat tupatikmi. Amin. Mari kita Ale Tuhan debata amanani dari berdua bijam horo dapat paun hasisani dosa hari halak kadang olong marhide anak holongan di roham saya asima roham dihani akan nama sakku dosa nami saya sahabi matu bagasa rohanani hasisani dosa nami leo matuhani todim da bediai asa unang ganggu rohanani di asini roham alai asa rohanani marhapor siar lau mengkotak pun nasa dosa roha portibion asa pasat ani diri nami kubo dari pelean na ngolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni debata tarimo kuasa ni dosapta musat pe akadolok jalumutat akarobian alai angko parasini rohaku nasatupa musat sianko jalabada ni hadamyo nasatupa humordin ninna jauh basiasi ko asa ngapo ma di debata na dibijak. Amin. Mari kita saat kami debata turku epistel pesta paduan pertingotan asasawar ditor di Purbadia sadario iman atas surat di 2 Musa piduturu 5 mamukasat ayat 20 rodi ayat 25 rahman kita tumangi wasa dungi Roma hatani Musa tu halak Israel idahamuma nunga bola di jauh-jauh bahasa halak namar buar Bazalel anak nisi Uri ima anak nisi Ur sian marga Juda Nunga bola di dewata ormanai manahanisaran manapaperan doho mapapinohoan manarudi salu pulawi asa dipikiri rohana hapadean na
sumurung lau mamadei sere perak dohot tumbaga. Uhur mangir dohot manijau batu intan, mamade haupe, mamapai patean yang Aku ninunga di basa-basahon Jehovah amaloon tumbaga sang rohana mengajari halak na asing ibadah dohot si Oholia anak nisi hasi ahisamak sian margadan. Numadino di Jehovah nasida dohot karistana lalu mapai patean mamadei hau mamusa dohot mangangit abit sian bonang nara rata langit narara dohot nam merham nang hai botar na halus tole hapadean ni parton asa di banda sida hapadean beragam-ragam jalan dipikir-pikiri rohana sida hapadean akan nasumuru ima sahatna mertua ma akan atmanion hatan di bata jalan nokyoksa. Amin. Mari kita tidak pemah porsial tay so menang na tidak pedidongan ta sa porsial sa dok portion rak mai tamadok au porsial di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nat mo palangit do tano au porsial di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan is Maria nagabigabian setor di porbadia adorang suabu buah ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni selatus nama terpazal do ibana di hau pinasilam na dua tubanua toru rumitano na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik surgo lahu di tusiamun di debata Jehovah amanai pergogo na satu dosai isima ibana pai mamulak sogo tutano on mangumi halak na mangolu do namate au posea di tot di porbadia jel adong sada huria na badia huria hatau panni halak Kristen akka na badia do desa ni dosa do diatai nama do ulak mangurus so dai ni halak na umate do yang meluan nasura sudah. Amin. Mari kita dameni debatana sumurung sian salukut naroha imana mangaramodi ati-ari luar pikiran nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Koras madihita salukna kurian itu kata di minggu Pentakosta dan Baduahonon di Puji Hamido Paradeho Jamita di bagasan bahasa Indonesia. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 5.
Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan, syukur bagi Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita menyukai pemberita atau orang yang berbicara yang sangat memiliki kecakapan untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang dipikirkan. Kemudian dia memiliki kefasihan dalam menjelaskan sesuatu hal, karena memang di masa sekarang ini, di perkembangan pengetahuan yang sangat pesat, kita terpaksa, bukan, dunia ini membutuhkan dan memang harus pemberita itu diminta untuk memiliki teknik yang efektif untuk pemberitaan Injil. Oleh karena itu, baik untuk metode berbicara, untuk berpikir logis, untuk belajar banyak hal, untuk pengetahuan, itu dituntut oleh pengetahuan sekarang ini dimiliki oleh setiap pemberita Injil. Tapi yang perlu diperhatikan, saudara-saudari, bukan pada hikmat atau kefasihan menyampaikan. Fokus sebetulnya dalam pemberitaan Injil bukan pada kecerdasan, bukan pada kefasihan, bukan kepada hikmat dunia dalam menjelaskan firman Tuhan, tetapi pada apa inti, apa isi yang disampaikan dan dengan kuasa siapa. Maka perlu kita akan melihat apakah itu dengan kuasa duniawi atau kuasa Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, keefektifan pemberitaan Injil tidak terletak pada metode, walaupun metode penting, tetapi terletak pada ketergantungan kita pada kuasa Roh Kudus. Dan cara yang paling efektif untuk pemberitaan Injil adalah dengan memberitakan Injil itu sendiri. Maka sebetulnya dalam pemberitaan Injil itu yang paling penting bukan pada metode, tetapi berdasarkan apa, atau dia tergantung atau tidak pada kuasa Roh Kudus. Maka jangan terjebak dengan pemberitaan yang enak di telinga, yang berita yang sesuai dengan selera, yang lucu, tetapi muatan kosong yang hanya memuaskan selera. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk saat ini banyak juga jemaat yang pengen pendetanya bisa berbicara sangat fasih, kemudian mampu menjelaskan. Tapi pertanyaannya, apakah khotbah itu didasari oleh kuasa Roh Kudus? Sehingga kalau memang khotbah itu berangkat dari kuasa Roh Kudus, maka baik dia tegas, baik dia menyinggung, baik dia itu lembut, itu akan merubah atau membaharui si pendengar. Oleh karena pada saat ini Paulus tidak menggunakan ilmu yang dia miliki, atau Paulus tidak berusaha menyesuaikan, menyeimbangkan dengan filsuf-filsuf yang pada masa itu di Korintus. Dia dengan ilmu filsafat untuk menjelaskan tentang Kristus Yesus, tapi dia betul-betul dengan kuasa Roh Kudus, karena dia mau, karena dia tahu bahwa pemberitaan yang betul adalah harus dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa duniawi. Maka banyak sekali terjebak sekarang pendeta-pendeta yang berusaha untuk berkhotbah enak didengar, berkhotbah untuk supaya orang ketawa, berkhotbah untuk bagaimana orang tertarik dan kemudian dia sering diundang atau seperti apa. Tapi kalau memang betul-betul dari Paulus mengatakan, aku tidak menggunakan hikmat duniawi, dan bahkan dalam memberitakan Injil aku takut. Sebetulnya kalau dari latar belakang Paulus, dia adalah orang yang sangat terkemuka dalam pengetahuan filsafat, dia juga murid terbagus, teolog yang sangat luar biasa pada zamannya. Tapi kenapa dia ada ketakutan untuk memberitakan tentang Injil? Saudara-saudara yang dikasihi
Tuhan, maka untuk saat ini kita juga harus memperbaiki diri kita untuk cek, recheck, and triple check seperti apa pemberitaan Injil yang kita dengar, atau seperti apa pemberitaan Injil yang kita mau, yang kita rindukan. Apakah memang hanya untuk menghibur kita? Tapi saya yakin kalau kita hanya suka dengan lucu-lucuan dari firman Tuhan yang didengar, saya yakin dia tidak akan berbuah, karena itu hanya dianggap sebagai lucu-lucuan. Tapi orang yang betul-betul merindukan firman Tuhan dengan kuasa Allah, dia akan menyimpannya dalam hatinya, dan firman itu sendiri akan bekerja dalam hidupnya, maka dia akan berbuah, sehingga itu disebut dengan buah-buah Roh Kudus. Maka orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan kuasa Roh, maka dia akan hidup oleh Roh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita berbicara bagaimana dengan pemberita Injil. Nah, tidak ada seorang pun yang diselamatkan yang tidak menyampaikan kabar kebaikan itu. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan yang tidak menyampaikan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Dengan kata lain, setiap orang Kristen pasti melakukan pemberitaan Injil. Ini poin yang kedua yang harus kita pegang adalah jangan orang berpikir, setiap orang percaya berpikir bahwa pemberitaan Injil itu hanya tugas sintua, tugas guru kuliah, diakonis Wilfro, dan juga pendeta. Tapi jangan lupa, pemberitaan Injil itu tugas dari setiap orang yang diselamatkan. Karena pemberitaan Injil bukan bersoal berkhotbah. Pemberitaan Injil bersoal bukan masalah efektif, tapi pemberitaan Injil adalah bisa melalui pekerjaan kita yang hidup oleh kuasa Roh. Maka setiap orang percaya yang menerima keselamatan itu memiliki kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka dikatakan Paulus dalam Korintus, hidup orang percaya adalah surat hidup. Dari mana orang lain mampu membaca kita? Dari mana orang lain mampu membaca Alkitab? Bukan mereka membaca Alkitab, tetapi karena kita bisa mencerminkan Alkitab dalam kehidupan kita. Maka tidak heran kalau disebut orang percaya itu adalah mimbar Kristen atau tempat berkhotbah, dan yang kedua adalah surat hidup. Maka orang Kristen secara terus-menerus menjadi mimbar, dirinya itu adalah media Allah untuk berbicara kepada orang. Maka kita berkhotbah di rumah, baik di tempat bekerja. Berkhotbah bukan dari mulut, tapi berkhotbah itu betul-betul dilihat dari hidupnya yang dikuasai oleh Roh. Maka sekarang saudara-saudari, kalau saudara memiliki pendeta atau pengkhotbah atau pembicara atau teolog ya kita sukai, perlu ditanya juga apakah betul-betul dia berangkat dari kuasa Roh Kudus, atau dia hanya menguasai hikmat dunia, cerdas, mampu menghubungkan ayat yang satu ke yang lain dan kemudian mampu menyambung-nyambungkannya. Silahkan. Tapi lihat, orang yang memberitakan Injil yang dikuasai oleh Roh, dia selalu berangkat dari fakta kehidupan dan selalu mampu melihat harapan di tengah kehancuran. Itu pemberita Injil. Maka saudara-saudari, di dalam pergumulan apapun, Anda adalah pengkhotbah yang baik jika Anda mampu melihat ada harapan di tengah kegalauan, ada harapan di tengah kehancuran. Itu hidup orang percaya. Selamat menjadi pengkhotbah yang baik. Biarlah Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami bagaimana setiap orang percaya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah setiap pengkhotbah untuk mengkhotbahkan, untuk memberitakan Injil keselamatan itu dengan kuasa Roh Kudus, tidak membesar-besarkan dirinya, tetapi seperti Yohanes berkata, biarlah Yesus lebih besar, tapi aku makin kecil. Biarlah juga Tuhan setiap umatmu, jemaatmu menjadi pengkhotbah ulung melalui kehidupan sehari-hari. Karena terlihat, tercermin dalam kehidupannya, dia menjadi atau kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami penuh dengan damai. Biarlah kehidupan kami penuh dengan mau menolong orang lain. Biarlah kami hidup dengan rendah hati. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami tidak mampu hidup sesuai kehendak-Mu. Tolong kami hari demi hari. Kami menyadari hari-hari ini adalah jahat.
tapi Roh Allah yang Engkau utus untuk menuntun kami. Biarlah tiap saat beserta kami, agar kami tidak terjatuh dalam pencobaan. Dalam darah Yesus Kristus kami mohon kepadamu. Amin. Marede mahita siap bukwede nomor 670 ayat sada doho ayat tolu ukut ma tapasaha peleta naparjolo doho naparjolo. Tatangyak koma beliata ale de bata amanami na di banua gijang odo hararuan di salhut si lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masiat na nilehon mi tu hami pelian nami tuho say jalo may gabi up na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hubarhasi ang hami pelianon pati puluhon harajaon murito nga tawani huriam dohot di portidion. Buhay marohanami makite-hite totim asa lamputan dahami godang disilehon-lehon mi tuhami asa langgigir hami mardok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata amanami naso tarasam do godang ni silehon-lehon mudihami todim na badiai di lehon ho tuhami jolma sumogopi hami na leon na umargaido di lehon ho tuhami jala gumudang do isian portidio do isian pangisina sude ope mauliate marohanami jala pusion nami maho ala ni sude hagalgao dohot hamuliamu na pinapatarmu tuhami sailehon matod di parbadiay tuhuriam akan na olo mangyuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiyur diparbadiay jala dipatoktong hami mian di barita naulihi alitod di parbadia say pasada mahuriam na pinapungupungumi asa masijaloan jala masihangolongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiay sodangi jalapati urmahami asa hutan dahami akadosa na balga dohot na mekmet si pasiringon nami say buas mahomane sa dosa nami asa lambadia jalaki baru hami ganubari asa tarbahen hami sahor di bagasan huria na badia nasa sadai say odihot jalapadomu hami tu amay asa posro hanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say labay silehon-lehon tuhuria asalam gadda torok ni akapar barita nauli do pangajari do para siroha na mamaritahon habal gawmo di portibyon
Saya sodani jala pasu-pasu sudah pertemuan di hal Kristen di gereja, di persekolahan nang di bagas nabi, asa daun na sida sahur tu pertemuan sogut. Saya sungguli akan terpodom, jala pergugui akan gale. Saya songgoti ma akan niando na takang maroha, asa ditinggalon na sida hajahaban nabi. Saya perrohaya akan bujok roha, jala apuli akan marsak dohok na dangoli, asa unang dirupa-rupa pertibion akan mangoloiho. Saya tatak mana tergogot dohok na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsian ni Tuhan Yesus. Saya ajari na sida maralus jalamian mau di bagasan na sida. Saya ramoti ma pikiran ni angka panggom-gomi, panguhum dohok takaraja, asa tigor na sida, jala asa dihabiari na sida para humas sogot. Saya patugu haporsiam nami, asa tutong wimot hami na usesa dosa nami, jala bonom mo hami tu hangoluan sogot. Saya sungguli pakirimun na mangulu di hami, asa posrohan nami, nang malak ke dagingon, pangoluom udong use, asa masuk hami mardida de bata ama, makita hita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali aman nami na di banua gijang. Saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomon ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hamoluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami dogihon tu pangunjunan, palua mahami siat pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama puhina tuho jala asli marohana midaho, didopakon Tuhan de batama puhina tuho jala dipasauhon madamena tutodim. Hami na marhobas di Minggu Pentakosta paduahon pasahaton selamat hari Pentakosta, salam sehati.